Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin. Makanya Pak Haji Adi yang paling songong, Pak Haji Adi doang yang berani depan imam. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jagong lempar Pak. Jagong lempar doang Pak. Wabil Pak Haji. Maaf tadi ya. Sehat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Masya Allah. Dari jauh-jauh pada WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kabid Peribadatan Kiai Haji Bukhari Said Al-Tahiri wa Kabid Bapak Abu Hurairah Haji Baulullah Emma, Kasubit Peribadatan Kiai Haji Ahmad Mulyadi SE, Kasubit Remaja Jamaluddin Jamaluddin Emma, teman-teman sahabat-sahabat yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami karena kalau disebutnya sampai jam 2 hari. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dengan tujuan tadi silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita adakan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam dan Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya karena saya jadi repot-repot ini. Ya. Namun inilah barangkali yang namanya hablum minan nas, karena ada hablum minallah dan hablum minan nas. Dengan izin Allah kita dipertemukan pada pagi hari ini, ya, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dihadiri oleh akhina imam kita Kiai Haji Muhammad Mulakir LCMA. Kalau cerita tentang saya masuk di Istiqlal, pertama yaitu tahunnya tahun 90, ya. Barangkali yang orang lama ini Haji Ade ya, Haji Ade Tarmudi. Ada orangnya? Ada. Hadir. Jadi sebelum saya di Istiqlal, sebelumnya saya sudah tugas di Masjid Al-Barokah namanya. Ya, Asy-Syafi'iyah. Kalau tahu Asy-Syafi'iyah itu, ya, Al-Barokah. Ya, benar sini.
Kalimantan ya. Radio Karena Asyafi. ada radio Asyafia. Saya pernah di situ itu. Ya. Pernah ketemu berarti Mas. Kasih Alawiyah. Nah, situ saya selama 2 tahun mengabdi. 2015 ya Radio Asyafi ya. Asyafiyahnya As-Salafiyah ya. Oh, anak Asyafi. Nah, disitulah saya ketemu dengan Kiai Arifin Ilham. Dulu belum jadi kiai beliau. Jadi murid saya dia. Iya. Iya. Jadi beliau kebetulan mampir di Asyafiyah tapi tidak lama beliau. Iya. Karena beliau juga punya ayah angkat di daerah Ciburu Cilangkap sana. Asyafi. Ya. Jadi 2 tahun saya mengabdi di Masjid Al-Barakah. Nah, tidak lama kemudian ada pengumuman bahwa Istiqlal membutuhkan tenaga imam. Nah, cuma dengan syarat umur 40 tahun. Nah, sedangkan saya waktu itu baru umur 27 tahun. Jadi masih muda ya. Makanya putri saya pertama itu baru umur 10 bulan. Dia jadi belum bisa jalan gitu ya. Diseleksi lah kita berapa orang waktu itu, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jogja, ada 6-7 orang kalau misal. Waktu itu kabitnya Kiai Makmun Abdullah ya. Aja deh, Kiai Makmun Abdullah ya waktu itu. Kenal ya, nah, gitu. Itu kabit peribadatan ya. Ya Tamir, dulu Tamir belum ada. Nah, setelah diseleksi dengan izin Allah saya lah yang dipilih gitu ya. Ya. Padahal umur saya baru 27 tahun ya. Tahadus bi ni'matillah, mungkin saya ada satu prestasi yang mungkin tidak dimiliki oleh peserta pada waktu itu. Ya, saya pernah menjadi utusan atau duta Indonesia tahun 86 ke Arab Saudi dalam musabaqah ad-dauliyah gitu. Ya, dan ada 5 cabang di sana. Ya, cabang pertama 1 juz persilawah, itu diwakili oleh teman kita Arifin ya, sekarang di Brunei orangnya. Yang kedua 10 juz saja. Ya, yang ketiga 20 juz, yang keempat 30 juz saja, yang kelima 30 juz plus tafsirnya, itulah saya Al-Farul Awal. Ya, alhamdulillah. Walaupun tidak juara, karena yang juara adalah orang-orang sana, orang Mesir, orang iya orang ya. Ada orang dalam itu kalau. Ada orang dalam itu. Nah, disitulah sejarah saya ketemu dengan Kiai Mubarak. Beliau menjadi pegawai atas haji waktu tahun 86 itu. Ya, disitulah saya ketemu dengan beliau. Ya, beliau lah yang menjemput kita di Bandara Jeddah waktu itu, Imam Aziz ya sebagai duta. Ya, maka di situ barangkali itulah latar belakang saya. Walaupun umur tidak 40, baru 27 tahun, namun dipertimbangkan itu semuanya adalah izin Allah. Berjalannya waktu, nah, saya mengabdi di Istiqlal ini selama menjadi imam 27 tahun pula. Gitu. Jadi umur 27 tahun masuk, mengabdi 27 tahun juga. Nah, baru dialihkan ke takmir ini. Di takmir kurang lebih 6 tahun. Ya, itulah barangkali hikmahnya. Kenapa saya tidak tetap di imam? Itulah hikmahnya. Ya. 72 berarti 72. Jadi umur masuk jadi imam itu 27, mengabdi sebagai imam 27, mengabdi sebagai di staf takmir 6 tahun kurang lebih. 7 tahun berarti. Ya. Berarti 7 tahun. Ya, kurang lebih semacam itu ya. Ya, makanya 77. Nah, ini saya membimbing pengislaman itu sudah dari awal. nomor habaib tuh. Dan kebetulan pula saya diangkat sebagai dosen PTIQ pun tahun 90 itu berbarengan dengan ini. Ya. Cuma waktu itu karena di Istiqlal cuma ada 3 orang imam. 3 orang. Ada imam yang namanya Pak Khalid Darlin ya, almarhum ya. Beliau di mana? Di Tanjung Priok. Ada yang kedua namanya Imam Asrori. Ya, Asrori. Beliau PNS. Nah, ketiga saya. Jadi Abdul Rauf sebelumnya. Nah, setelah saya masuk baru bertiga itu ya. Jadi kadang-kala saya itu bertugas sebagai imam di sini 3 bulan full. Makanya tahun pertama saya mengumum tarawih itu 30 hari. Ya, sambil memimpin tadarus. Cuma 2 orang kan? Berdua ya, dulu. Berdua. Iya, saya jadi imam kedua selama 2 tahun itu. Ya. Jadi sudah berasa kapalan. Kalau bahasa Betawi dulu kapalan itu. Ya full 30 hari. Gitu. Karena kita cuma bertiga imam, gitu kan? Ya. Pernah ketika akhirnya kita Asrora ini ya PNS, beliau tugas sebagai haji di Mekah 3 bulan. Nah udah saya berdua aja.
Nah, imam yang pernah Pak Golib itu cuma sampai isya, nah saya subuhnya full 3 bulan itu. Tapi dengan izin Allah, walaupun tidak pernah kosong. 23 Pak Kiai ya? Tidak pernah 23. kosong. Ya. 23 apa 11? Apa tuh? 11 apa 23 tarawih? 2 bagi 2. Oh, 11 dengan 23. Dari dulu semacam itu. Ya. Nambahin ya? Imam besarnya Kiai Mukhtar Nasir. Gitu. Ya. Sedangkan ketua dulu BPPMI ya. Siapa ya ini? Bukan, sebelum Padang. Aswas Marmo gitu. Kan Pak Aswas Marmo, Pak Adang Syafaat ya, Pak Mubarak, Pak Muzammil, Pak Asep sebagai ini. Nah sekarang Pak Imam Besar kita ya. Imam Besar pun begitu kan, Kiai Mukhtar Nasir ya, lalu Kiai Jamaluddin ya, Nasrullah Jamaluddin ya. Negara Indonesia ya, kayak negara Indonesia. Lalu yang berikutnya Kiai Mustafa Yakub, nah baru sekarang Kiai Nasaruddin Umar ya. Jadi begitulah ceritanya ya. Makanya apa yang bisa kita ambil cuma yang saya ingin sarankan kepada imam kita, adik kita ini ya, coba kebetulan saya memang tugasnya Kamis malam Jumat. Cuma yang saya dengar, yang saya lihat subuh Jumatnya itu as-sajadah dibagi 2. Nah itu ya. Kalau bisa as-sajadah di rakaat pertama, ad-dahar rakaat kedua. Itu yang kita jalankan puluhan tahun itu, kurang lebih 15-20 tahun lah gitu ya. Adahar itu sunnahnya. Nah iya kan gitu. Dan ini pun saya ditegur oleh jamaah Papua. Kebetulan mereka rombongan itu sholat di Istiqlal ya, pas malam Jumat subuhnya mereka ikut. Saya baca Al-Jumu'ah dengan Al-Munafikun gitu kan. Nah mereka dekat saya, Pak Imam kok kenapa nggak pakai sunnah Rasul katanya. Saya bilang apa surah ad-dahar apa surah as-sajadah dengan ad-dahar. Saya bilang mungkin jamaahnya belum siap. Oh jangan ikut jamaah, ikut apa praktekkan saja gitu. Nah akhirnya setelah itu saya konsultasi dengan imam besar dan beliau menyetujui, ya sudah saya tuliskan. Cuma tadi itu satu surah, satu rakaat ya as-sajadah dan yang kedua ad-dahar al-insan gitu. Tapi sekarang ini kan dibagi 2 itu satu rakaat gitu ya. Ya. Jadi insya Allah nanti bisa dikembalikan lagi ke semula insya Allah. Ya. Saya pernah tegur jamaah kok 4 tahun lagi. Pernah begitu. Nah itu berarti ada ini. Ada orang Papua, kayaknya ada orang Papua. Jadi memang dalam kitab kita besar ya. Ustaz Sengkang, ya kan Ustaz Sengkang. Ya. Saya pun merujuk dari kitab kita besar itu Al-Adilah yang Wahbah Zuhaili itu. Jadi yang dikatakan sunnah Rasul as-sajadah dengan ad-dahar itu, kalau ayat sajadah di surah apapun, maka itu tidak sunnah namanya, malah khilafus sunnah namanya, khilaful aula gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai keluhan ya dilanjutkan nanti. Dan beliau ini hafizul Quran juga kan, alhamdulillah gitu ya. Dan imam-imam kita semua hafiz Quran kan, alhamdulillah. Gitu. Beliau juga alhamdulillah. Zaman saya cuma saya baru satu orang waktu itu kan, yang belum baru masuk Pak Habib ya, baru masuk Pak Ali Hanif ya gitu ya, dan berikutnya ya Pak Masih baru ya. Jadi yang bisa kita ambil bagaimana ketika kita berniat mengabdi karena Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dimudahkan. Ya, karena saya sebelum jadi imam pun diwawancari oleh Imam Besar Kiai Mukhtar Nasir. Apa tujuannya kamu jadi imam? Di sini gajinya kecil katanya. Memang gaji waktu itu 90.000. Cuma dibandingkan di Asyafiyah saya 60.000 malah gedean di sini gitu. Kalau dibandingkan waktu itu gitu ya. Iya Pak. Ya, saya juga pernah Asyafiyah kecil. Saya aja 40.000. 40. Sama Wapres malah 1.400. Iya, 109. Jadi ketika beliau menyana, kenapa kok mau jadi imam padahal gajinya kecil gitu kan? Saya katakan, Pak Kiai, Buya, kita panggilnya Buya ya. Saya punya amanah hafalan Quran 30 juz ya. Nah, untuk motivasi yang menjaga hafalan inilah hafalan kalian gitu. Ya dengan izin Allah tadi itulah diterima dengan izin Allah ya. Alhamdulillah kita juga saya bersyukur di peribadatan ini ada namanya tim khataman Quran, nah itu dilestarikan sampai akhir hayat kalau bisa. Siapapun pimpinannya nanti. Amin. Ya. Kita malah Karena apa? sebulan sekali ya. Kita mengharapkan bahwa Quran menjadi syafi'an di ashab, menjadi penolong bagi orang-orang yang mencintainya dan mengamalkan Al-Quran itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian
maka kita selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan, terlalu panjang juga kurang mengenakan ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ketika saya berada di takmir ini sebagai staf peribadatan, banyak sekali barangkali dari ucapan saya, tindakan saya yang tidak menyenangkan pada teman-teman yang lain. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan silaturahim kita bersambung ya, walaupun saya sudah tidak aktif sebagai karyawan di Masjid Istiqlal ini, tapi kita saling mendoakan ya, satu sama lain. Mudah-mudahan dengan demikian terus silaturahim kita tersambung sampai akhir hayat kita, insya Allah. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Kabid kita, Pak Kiai Mukhadiyah Sahabat PRI. Ya, so, selama ini mungkin banyak yang menjawabkan, banyak yang salah, saya mohon maaf. Baik ucapan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh Pak Kiai semua dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berhubungan dan bersilaturahim, dan sekali lagi mudah-mudahan Ruh hataman Al-Quran terus menuntaskan kita. Ya. Cuma sekarang saya kan 2 minggu baru selesai. Ya kalau bisa ya, cuma 1 juz kok. Ya insya Allah mudah-mudahan digerakkan lagi di semangat. In uridu illa al-tawfiq wa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Zulfatah Yasin MA, yang kali ini saya tidak ingin mengatakan perpisahan ya sebenarnya. Bukan perpisahan. Iya, jadi ini bahwa Kabid Peribadatan Pak Haji Abu Hurairah Salam MA, Pak Haji Ahmad Mulyadi Kasubit Penyelenggara Peribadatan, dan Pak Kiai Jamalul Lail wan Nahar. Ya kalau Jamalul Lail aja, Jamalnya waktu Lail aja, malam aja. Jadi tambah wan Nahar, jadi siang malam tetap Jamal. Jadi kayak rumah Padang malam. Malam-malam Khawatir kalau cakapnya hanya malam, khawatir saya. Kawan-kawan sekalian semuanya, baik yang di peribadatan maupun di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah saya sangat terkesan sekali pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, pagi Zulfatah ini menurut saya adalah teladan sebagai pegawai ya, baik waktu jadi imam maupun setelah jadi staf di kantor. Jadi sangat disiplin. Ya, tidak banyak kesalahan. Saya pikir tidak ada kesalahan Pak Zulfatah kepada kami. Mungkin saya justru yang banyak salah pada baik Zulfatah, baik ketika saya di Wakabi Takmir dulu maupun sekarang. Saya pikir saya yang banyak salah malah. Ya. Dan karena itu atas nama kawan-kawan semua di takmir dan yang bukan di takmir, yang hadir dan semuanya lah yang bergaul di Istiqlal, kami mohon maaf pada pagi Zulfatah. Mudah-mudahan semuanya dimaafkan dan kita terus berkawan ya. Kan itu kita nggak ingin mengatakan perpisahan ya. Kita selalu berkawan dan mungkin tetap ya, narasumber tetap insya Allah tetap ya. Kemudian anggota Khatmil Quran juga tetap ya. Tetap nggak boleh ini, nggak boleh meninggalkan. Tetap ini. Tapi akhir hayat insya Allah. Dan itu tadi saya juga sudah nyampaikan bahwa dulu ketika mulai lambat 2 bulan itu ketika Ramadan, ya kan? Saya ingat saya emang yang ya udahlah karuan lagi sibuk, boleh di ini.
Nah sekarang Ramadan sudah hilang nih. Ayo kita seminggu lagi, jangan sampai 2 minggu. Oke? Sepakat ini ya? Ya Pak. Semakin sering hatam kan semakin banyak pahala kita ya. Nah semakin nanti bikin begini semakin sering kan gitu kan. Betul, amin, amin, insyaallah, amin. Iya. Nah yang terhormat juga ini Pak Kiai kita, Imam kita, Kiai Ahmad Muzakir LCMA, ini lulusan dari Tarim ya. Insya Allah Yaman, luar biasa nih. Alhamdulillah kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah. Kita kan disuruh mujalatus solihin. Kita disuruh apa? Mujalasah itu kita berteman dengan orang-orang soleh. Karena berteman dengan orang soleh itu minimal kita dapat barokahnya dan kita bisa mencontoh, ya kan, orang-orang soleh itu, sehingga kita juga ikut ketularan solehnya. Nah, saya kemarin ditelepon oleh Buya Adnan, ditelepon. Beliau tuh minta dibikinkan plakat yang menyatakan beliau sudah pernah menjadi kabid takmir selama 20 tahun. Nah, nanti ini Pak Bu tolong nanti dilaksanakan ini permintaannya apa? Jadi memberikan penghargaan kepada kita atau ucapan terima kasih ya kepada Bapak Kiai Haji Buya Adnan Harahap, apa pernah berkhidmah sebagai kabid takmir selama 20 tahun. Bukan hal yang mudah itu. Apalagi beliau ini 27 tahun jadi imam. Bukan hal yang mudah. Pasti banyak rintangan dan lain-lain yang semuanya itu bisa dilalui. Yakin itu. Apalagi dulu masih 3 orang. Beliau ini pernah cerita kepada saya. Ketika mau sholat subuh, mau imam sholat subuh, pintu gerbang ditutup masih. Beliau naik. Manjat gerbang itu. Masih pendek Pak. Masih pendek dulu ya. Tapi ya lumayan lah, namanya imam bermanjat. Masih muda. Tapi imam kalau ketahuan sama imamnya, lu tadi yang manjat. Lucu itu kan. Tapi itulah perjuangan bagaimana supaya bisa hadir on time kan gitu. Ya kan, itu kita sangat hargai itu. Bukan kemudian usah nggak jadi masuk karena apa ditutup gerbangnya kan gitu. Jadi kita memang begitu, kalau kita sudah niat kuat ya kita berusaha dengan semaksimal mungkin kan gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah ya saya juga kepada kawan-kawan ya kita semangat lagi ini ya, kita semangat lagi untuk bekerja ya, apa seperti biasalah kita terbuka, kita manajemen kita, jadi kalau ada apa-apa bisa mengeluh, bisa bertanya dan lain-lain. Dengan Pak Abu juga seperti itu, kita juga apa yang bisa kita perhatikanlah sesuai dengan hak-hak dan kewajiban. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenceng banget ketahuan. atas ilmunya dari Pak Kiai, mudah-mudahan, dan kami juga meminta doa dari Pak Kiai, mudah-mudahan kami bisa meniru, kami bisa mengikuti jejak langkah dari pendahulu-pendahulu kami, khususnya Bapak Kiai Haji Ahmad Zulfatah Yasin dalam menjalankan tugas sebagai imam dan muadzin di Masjid Istiqlal ini. Ya mudah-mudahan kami bisa selurus, ya kan, bisa track recordnya bisa lurus, bisa bersih, bisa disiplin sebagaimana beliau-beliau dahulu, termasuk Buya Kiai Ahmad Zulfatah Yasin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi dan teman-teman yang lain mohon maaf. Dan juga ada beberapa kawan yang menyampaikan salam ke Pak Kiai Ahmad Zulfatah Yasin, mohon maaf belum bisa hadir. Insya Allah nanti saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua yang hadir, saya nggak panjang-panjang.
Tadi sudah diwakili sama Pak Kabit, sama Adinda kita ini, saya panggil Adinda ini. Pak Kanda, Ustadz itu Pak Zakir. Kanda ada. Katanya Pak Satu yang saya tidak bisa lupa dari Ustadz Zulfatah Yasin, saya masuk tahun 2009 kalau nggak salah itu, zaman Pak Mubarok. Saya itu ketemu Pak Mubarok, selalu membangga-banggakan Ustadz Zulfatah Yasin. Kapanpun saya ketemu, dia tuh, Pak Abu, contoh orang yang istiqomah, orang yang disiplin, orang yang nggak pernah neko-neko. Selama beliau zaman Pak Mubarok tidak pernah ada hal-hal yang mengecewakan yang membuat Pak Mubarok marah. Itu tuh yang saya sangat ingat ya.